Salam damai sejahtera untuk kita semua. Senang saya bisa kembali berbagi firman Tuhan malam ini. Tanpa disadari, waktu berlalu begitu cepat. Dan sekarang kita sudah berada di tanggal 3 di bulan Agustus. Tinggal 5 bulan lagi, kita akan menyelesaikan tahun 2023 ini. Berulang kali saya katakan bahwa bumi di mana kita tinggal ini bukanlah surga yang bebas dari persoalan dan penderitaan. Selama Anda dan saya, kita masih hidup di sini, injakkan kaki di bumi ini, masalah akan selalu datang. Bahkan, tanpa kita mengundangnya pun, dia sendiri akan datang mencari kita. Tanpa saudara kasih undangan untuk mengundang masalah datang, masalah akan cari saudara. Itulah bumi. Bumi bukanlah surga. Dan mungkin saja 5 bulan di depan, kita akan ketemu dengan masalah-masalah yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Atau juga masalah-masalah yang pernah kita alami, mungkin juga akan datang kembali. Untuk itu, malam ini adalah baik untuk saya menyampaikan pesan Tuhan kepada kita, supaya kita tetap kuat menghadapi masalah yang kita hadapi. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tetap Kuat di Tengah Masalah. Sekali lagi, tetap kuat di tengah masalah. Mari kita mulai dari Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini: harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gordeng ruang maha suci di rumah Tuhan di surga, di mana Yesus merintis jalan masuk ke tempat itu untuk kita, dan sudah masuk ke sana menjadi imam agung kita untuk selama-lamanya, seperti Imam Melkisedek. Nah, saya yakin hampir sebagian besar dari saudara pernah naik kapal. Supaya kapal atau perahu tidak dibawa oleh arus gelombang lautan, pada saat kapal itu hendak berlabuh, maka kapal itu memerlukan jangkar. Gunanya jangkar di sini adalah untuk menahan kapal ini agar tidak terbawa arus lautan pada saat kapal ini hendak berlabuh. Pada saat kapal berlabuh, ABK atau anak buah kapal akan segera menurunkan jangkar ke dalam lautan sampai jangkar itu tertancap di dasar laut. Ketika jangkar itu sudah tertancap di dasar laut, maka kapal atau perahu ini tidak akan terbawa oleh arus gelombang. Kapal itu akan tetap bertahan di situ. Meskipun ada arus gelombang, tetapi kapal tersebut tetap ada di situ. Dia tidak akan terbawa arus kemana-mana. Hal yang sama berlaku juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ketemu masalah seperti kurang uang, atau tidak punya uang sama sekali. Kurang uang masih oke, tapi kalau tidak punya uang itu ribet. Ketemu juga dengan usaha yang bangkrut, penyakit yang sudah kita bergumul tapi tidak sembuh-sembuh. Lebih parahnya, kita mendoakan orang yang sakit, orang itu sembuh, tetapi ketika kita sakit, kita berdoa dan kita nggak sembuh-sembuh. Itu sangat rumit, bukan? Terus hidup serumah dengan ayah dan ibu yang kerjanya berantem setiap hari. Di rumah itu seperti ada di neraka. Hidup dengan pasangan yang egois, keras kepala, tidak mau mengalah. Hidup dengan anak yang bandel, dikasih nasihat nggak mau mendengar. Kita baru 1 kata, dia udah 1000 kata. Ditipu oleh rekan bisnis. Bertemu juga dengan orang-orang yang kalau saudara lihat di jalan menyetir mobil atau motor itu suka ugal-ugalan tuh. Senanya ke kiri, beloknya kemana? Ada lampu merah, menerobos. Selain itu kita juga ketemu tetangga yang suka bergosip. Bahkan sampai sahabat kita mungkin mengkhianati kita. Nah, saya menyebut ini semua merupakan gelombang arus lautan yang akan menghanyutkan kehidupan kita.
Itu sebabnya tidaklah salah kalau malam ini saya bilang, saudara dan saya, kita memerlukan jangkar supaya kita tidak terhanyutkan oleh gelombang masalah-masalah yang tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau kita tidak memiliki jangkar, maka sudah bisa dipastikan bahwa kehidupan kita akan dibawa oleh arus. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memiliki jangkar dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Ibrani yang baru saja kita baca tadi, kita menemukan bahwa Yesus adalah jangkar kehidupan kita. Menurut saya, kata-kata dalam Ibrani itu sangat indah, sangat powerful, sangat menginspirasi saya untuk menjalani kehidupan saya supaya tidak tergoyahkan. Dan saya ingin baca kembali ayat itu. Dengarkan. Dikatakan begini, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di sorga, di mana Yesus merintis jalan masuk ke tempat itu untuk kita. Dan sudah masuk ke sana menjadi imam agung kita untuk selama-lamanya, seperti Imam Melkisedek. Saya berdoa dari tempat ini supaya ayat ini juga menjadi inspirasi bagi saudara, menjadi pegangan dan kekuatan buat saudara juga. Supaya ketika saudara ketemu dengan arus-arus gelombang seperti yang tadi saya sudah sebutkan, saudara tidak kehilangan damai sejahtera, saudara tidak emosi, saudara tidak membiarkan amarah menguasai saudara, tetapi saudara bisa dibilang stay cool mungkin ya, agar tetap damai dengan kondisi seperti itu. Well, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita memerlukan jangkar dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita memerlukan jangkar kehidupan adalah karena tadi saya sudah katakan, selama kita masih ada di bumi ini, masalah akan selalu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Terkadang itu ya, saya pikir-pikir, terkadang hidup kita itu di atas, terkadang juga hidup kita di bawah. Padahal kita bukan ban mobil atau ban motor yang terputar-putar, yang memutar seperti itu. Tetapi kenyataan hidup mengajarkan kita akan hal itu. Hidup berputar-putar. Ada kalanya kondisi baik kita lagi di atas, ada kalanya di samping, ada kalanya juga di bawah. Nah, itulah masalah. Dia seperti tamu yang tidak diundang, tiba-tiba aja udah nongol, sudah datang saja dalam kehidupan kita. Dan saya temui dalam hidup saya nggak tahu dengan saudara. Yang saya dapatkan adalah terkadang satu masalah belum selesai, yang satu sudah datang lagi. Dan kadang saya sampai kepada satu pemikiran, ternyata hidup ini serba ada masalah ya. Nah, menghadapi kondisi dan keadaan semacam inilah, tidak sedikit orang mulai hilang harapan dalam hidup mereka. Dan biasanya dalam kondisi seperti itu, orang mulai mempertanyakan tentang Tuhan. Mereka akan bertanya, di mana Tuhan ketika saya mengalami masalah ini? Kalau Tuhan benar-benar ada, mengapa Tuhan biarkan saya sebagai anaknya mengalami hal semacam ini? Ada juga orang yang hidup dalam keputusasaan, dan dalam keputusasaan mereka berkata, sudahlah deh, kalau Tuhan mau tolong, ya tolong, tetapi kalau tidak juga ya terserah Tuhan deh. Lagian saya sudah berdoa habis-habisan, setiap malam ikut doa, setiap Selasa malam maksud saya, jam doa di gereja kita, setiap minggu rajin ke gereja, tapi kok nampaknya Tuhan gak membantu saya ya. Sudahlah, tidak usah membawa Tuhan deh. Sudahlah, buat apa juga setiap minggu saya datang lagi gereja, ditodong untuk pelayanan dan lain sebagainya. Tidak sedikit orang juga yang kemudian hidup dalam ketakutan. Dan pada akhirnya mereka biarkan ketakutan menyelimuti diri mereka. Hidup seakan tidak ada harapan lagi. Nah, itulah reaksi orang pada umumnya. Saya tahu dengan saudara, saya beberapa kali juga mengalami hal yang sama. Bahkan keberadaan Tuhan saya pertanyakan ketika ketemu masalah yang bertubi-tubi dalam hidup saya. Tetapi puji Tuhan, ayat yang tadi memberi saya kekuatan. Nah,
Lebih mudah untuk orang merespon kesukaran dengan keputusasaan daripada berharap akan hari depan yang lebih baik. Malam ini saya akan memberitahu kita beberapa hal sederhana yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, menghadapi arus gelombang kehidupan kita, supaya kita tetap penuh pengharapan, seperti kapal yang tetap ada di situ meskipun ada gelombang laut. Dan kita tidak hanya kuat, tetapi kita juga dapat melewatinya. Kita dapat melewati setiap kesukaran, dan kita akan menuju ke masa depan, kepada hidup pengharapan sebagaimana yang Tuhan sendiri janjikan kepada saudara. Sehingga doa saya di akhir tahun ini, saudara, kita semua bisa bercerita bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar hebat. Dia adalah jangkar harapan dalam kehidupan kita. Mari dengarkan, hal pertama yang perlu saudara pegang hari ini adalah terimalah masalah yang saudara temui dalam kehidupan saudara sebagai sesuatu yang normal. Menerima masalah sebagai sesuatu yang normal. Dengarkan, kita mesti menerima masalah sebagai sesuatu yang normal yang dapat terjadi kepada siapa saja. Kalau kita bisa menerima penderitaan atau masalah sebagai sesuatu yang normal, kita tidak akan kaget atau heran kalau kemudian penderitaan datang menimpa diri kita. Saya suka Petrus pasal 4 ayat 12 menuliskan hal yang sangat powerful. Kita dengarkan. Dikatakan demikian, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran atau kaget atau terkejut akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jangan heran, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jangan heran, kata firman Tuhan. Kalau kita menerima penderitaan sebagai sesuatu yang normal, kita tidak akan heran dan terkejut dengan penderitaan yang akan datang. Logika sederhananya gini, kalau matahari, hujan, ataupun angin, kita bisa menerima itu sebagai sesuatu hal yang wajar dan normal. Maka demikian juga halnya dengan kesukaran dan penderitaan. Kita harus menganggap itu sebagai sesuatu hal yang normal yang bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kita. Karena saya katakan kita masih di bumi. Hidup di bumi kan kita mengenal yang namanya musim. Musim panas, musim hujan. Begitu juga ada musim kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Ya cobalah melihat hal itu sebagai sesuatu yang normal. Itu yang perlu saudara ingat. Yang kedua, ketika saudara ketemu masalah atau masalah sedang ada dalam diri saudara, ini yang harus saudara lakukan. Berhenti meratapi diri. Sekali lagi, berhenti meratapi diri. Nah, bukan berarti saya melarang saudara untuk tidak meratap. Dengarkan, meratapi diri untuk sesaat adalah hal yang wajar. Untuk sementara hal yang wajar. Manusia normal pasti sedih, pasti marah, pasti galau, pasti. Tetapi yang tidak wajar itu adalah saudara berlarut-larut di dalam kesedihan. Itu nggak boleh. Jangan berpikir bahwa saudara sendiri yang paling menderita di dunia ini. Hidup seolah-olah cuma Anda doang yang punya masalah, orang lain enggak gitu. Jangan berpikir bahwa kita sendirilah orang yang paling menderita di dunia ini. Dengarin, semua orang di dunia ini juga mengalami penderitaan. Saya ingin bacain ayat ini biar kita mengerti. 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan gini. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi stoplah meratapi diri. Berhentilah meratapi nasib. Karena sikap meratapi diri bukan menyelesaikan masalah. Saya kasih tahu. Saya nggak tahu dengan hidup saudara. Tetapi selama hidup saya belum menemukan bahwa setelah seseorang meratapi dirinya atau membiarkan kesedihan menguasai dirinya, maka masalahnya akan selesai. Belum pernah tuh saya menemukan.
Malah justru itu menambah masalah. Karena sikap semacam ini mematahkan semangat juang kita untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi, tolong untuk tidak menganggap diri bahwa saudara orang yang paling hina, paling menderita di dunia ini. Nah, sebelum saya teruskan, saya ingin menyampaikan hal sederhana ini. Mohon didengarkan dengan baik. Di dalam diri setiap orang, termasuk saudara dan saya, terdapat kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Ya, di dalam diri kita terdapat kekuatan. Dari mana saya tahu? Saya tahu ini dari Alkitab. Markus 12 ayat 30 mengatakan gini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan, perhatikan kalimat berikut, segenap kekuatan. Perhatikan kata segenap kekuatan. Tidak mungkin Yesus menyuruh kita untuk mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kalau kita nggak punya kekuatan. Iya dong, coba pikirkan. Yesus nggak mungkin menyuruh kita mengasihi Dia dengan kekuatan kalau kita nggak punya kekuatan. Yesus tahu bahwa dalam diri saudara, dalam diri saya, dalam diri manusia ada yang namanya kekuatan. Itu sebabnya Dia menyuruh kita untuk mengasihi Dia dengan segenap kekuatan. Nah, dari kata-kata Yesus ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang dalam diri kita terdapat kekuatan yang bisa kita gunakan untuk bangkit dari keterpurukan. Itu sebabnya saya ingin menegaskan, daripada kita bersedih dan meratapi diri berlarut-larut, lebih baik kita fokus pada kekuatan yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita untuk bangkit. Dan kalau kita terus-menerus sedih, galau, putus asa, sebenarnya kita sedang mengotori hidup kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan mereka yang suka meratapi diri, mereka tidak sadar kalau dalam diri mereka terdapat kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Saya ingin memberitahu kita bahwa di dalam diri saudara dan saya, kita punya kekuatan yang sudah Tuhan taruh. Untuk itu, jangan biarkan masalah memperlemah kekuatan saudara. Tetapi saudara perlu bangkit, dan bangkit. Ada kekuatan dalam diri saudara. Hal ketiga atau hal berikut yang ingin saya sampaikan adalah, hiduplah dalam penguasaan diri. Hidup dalam penguasaan diri. Berulang-ulang Alkitab selalu menegaskan kita untuk hidup dengan penguasaan diri. Kita dikasih tahu untuk ngebedain apa itu keinginan, apa itu kebutuhan. Terkadang kita sendiri menciptakan masalah dalam diri kita, sehingga kita nggak bisa keluar daripada problem yang kita alami. Orang mengalami krisis keuangan bukan karena dia kurang mendapat berkat, tetapi karena nggak tahu cara menggunakannya. Nah, hidup dengan menguasai diri adalah kita jadi mengerti bahwa apa itu keinginan, apa itu kebutuhan kita. Saya ingin kutip Yakobus 1 ayat 14, dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, orang yang menguasai diri adalah orang yang memiliki pengetahuan dan memperluas pengetahuannya. Tanpa pengetahuan, kita akan mengalami kehancuran. Zaman sekarang tidak susah untuk mendapatkan pengetahuan. Banyak banget informasi-informasi penting yang beredar di sosial media yang bisa kita ambil dan pelajari kapan saja. Kita bisa mengerti banyak soal bagaimana kita prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dan apa itu bukan keinginan kita. Jadi hiduplah dengan penguasaan diri. Yang keempat, langkah berikutnya, jadikan Yesus sebagai jangkar kehidupan kita. Saya rasa Ibrani yang tadi sudah kita baca cukup jelas untuk memberitahu kita. Menjadikan Yesus sebagai jangkar kehidupan artinya
Kita beriman kepadanya, kita berdoa kepadanya, kita berharap kepadanya, kita juga pegang janjinya. Kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup untuk memberi kita pertolongan. Meskipun mata jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, tetapi mata rohani kita bisa melihat dan meyakini bahwa ada malaikat Tuhan yang senantiasa menjagai kita. Nah, keyakinan seperti itulah yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 34 ayat 8 sampai 11, dilanjutkan dengan ayat 16 ayat 18 sampai 21. Saya ingin bacakan ayat-ayat ini. Dikatakan demikian: malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Saya mau saudara tangkap pesan Tuhan ini melewati 5 bulan di depan atau sampai kepada akhir hidup saudara. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan. Ayat 11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai jangkar dalam kehidupan mereka tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dengarkan ini ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan atau penderitaan atau kesusahan orang benar memang banyak. Tetapi perhatikan kalimat berikut. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, malam ini percayalah, yakinilah firman Tuhan yang saudara dengar. Dan ini yang perlu saudara lakukan. Jadikan Yesus sebagai jangkar dalam kehidupan saudara. Percayalah kepadanya, ikutilah jalan dan kehendaknya. Hiduplah dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam ini, buat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk menjadikan Engkau sebagai jangkar dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami supaya apa yang kami dengar tadi bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap umat-Mu. Tolong mereka semua. Bantu segenap umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu di ibadah renungan tengah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati.